Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan. Di hari-hari Ramadan terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk tetap istiqamah, untuk tetap berada pada jalan kebenaran, untuk tetap berada jalan petunjuk yang Allah berikan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan, mengingatkan, menasihati diri saya sendiri dan juga asatidzah Putra Harapan rahimakumullah untuk bisa selalu berada pada jalan kebenaran. Kami telah membacakan ayat 194 dalam surat Ali Imran, sebagai bentuk kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu 193, dan ini adalah 194. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, anugerahilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, berdoa menengadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, anugerah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Permohonan orang meminta agar ia termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi karunia, disebabkan ia belum beroleh kepastian bahwa permohonan itu akan dikabulkan. Mengenai disebutkannya wahai Tuhan kami secara berulang-ulang, maka itu menyatakan ketundukan dan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Dan kita pahami bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran
berupa pendidikan, tentang doa dan harapan yang diiringi dengan keyakinan akan janji Allah, serta penolakan terhadap penghinaan di hari kiamat. Dan secara terperinci ya, dari ayat itu, maka ada hal yang dapat kita ambil, sebuah pendidikan, sebuah pelajaran. Yang pertama adalah doa dan harapan. Ayat ini berisi doa yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu permohonan untuk mengabulkan janjinya yang disampaikan melalui para rasulnya. Banyak janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh rasulnya, sebagaimana sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa karena Allah dan mengharap kebaikan, ya, maka ya, akan diampuni dosa-dosanya ya, yang telah lalu. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita harus yakin ya, dengan keyakinan itu tetap ya, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak kita kemudian dengan puasa saja tanpa doa, tapi kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita ya, untuk berdoa kepada Allah agar ya, kita diampuni olehnya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan pada janji Allah, yaitu pemohon menyatakan keyakinan bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, kalimat-kalimat itu ya, bermakna bahwa pemohon ya, kita menyatakan dengan yakin tanpa ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penolakan penghinaan di hari kiamat. Ayat ini juga mencakup permohonan agar tidak ya, dihina di hari kiamat ya, dengan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kita ya, ketika ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak, maka ada jaminan bagi Allah adalah surganya. Maka kita harus yakin bahwa dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita beramal, contohnya tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa sebelumnya. Dan kita itu harus yakin dengan doa, dengan berusaha sungguh-sungguh untuk menetapi jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah dengan mudah ya, memberikan ampunan kepada kita semua. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ya, memberikan janji yang ya, bisa kita tepati, yaitu Allah akan kita tepati, maksudnya adalah ketika Allah berjanji akan memasukkan kita dalam jannahnya dengan ya, saum Ramadan, maka kita dalam Ramadan ini, berpuasa ini, melakukan dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya, mengharap berada pada jalan kebenaran, sehingga Allah pun menjanjikan kepada orang-orang yang berada pada jalan kebenaran itu adalah surganya. Dan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga, sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah janjikan adalah nanti di hari kiamat, ketika kita di surga kelak, maka Allah akan memperlihatkan wajahnya. Kita akan bisa melihat dengan mata kita ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita ya. Maka kita harus optimis ya, yakin dengan keyakinan yang benar dan istiqamah dalam kebenaran, sehingga Allah masukkan kita
dalam surganya. Qulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.